angka B negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Apabila persamaan regresi sudah dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk menduga ataupun meramal nilai Y apabila variabel bebasnya sudah diketahui. Nah, itu kita menggunakan variabel regresi bergana. Bagaimana, Bu, langkah-langkahnya? Sebenarnya ini sudah diterangkan, sudah dijelaskan di mata kuliah rancangan percobaan. Nah, kita lihat dulu uji korelasinya, ya. Uji asumsi klasiknya. Nah, setiap pengambilan data statistik, ingat, kita perlu menguji uji klasiknya, uji asumsi klasiknya terlebih dahulu. Agar apa? Data yang kita gunakan itu bagus, ya. Agar apa? Hasil dari analisis ataupun hasil dari pengolahan data yang kita buat itu adalah bagus. Jadi model yang kita terapkan juga bagus, ya. Uji korelasi terlebih dahulu. Kedua, pencarian koefisiennya. Pencarian nilai koefisien regresinya. Nah, koefisien regresi tadi apa? Adalah si B, ya. Kemudian yang ketiga, menyusun modelnya. Nah, modelnya seperti apa? Y sama dengan A plus BX1 plus BX2, itu adalah modelnya. Nah, yang keempat apa? Melakukan peramalan. Peramalan di sini adalah interpretasi daripada nilai ataupun daripada persamaan regresi yang telah terbentuk. Nah, di situ kita baru melakukan peramalan dari model yang telah terbentuk. Nah, yang kelima apa? Setiap penerapan model, setiap daripada penerapan sesuatu ataupun penerapan model pengelolaan yang telah kita buat, itu sebaiknya ada evaluasi, ya. Maksudnya apa? Evaluasi bisa apa melihat, oh, bahwa model yang saya terapkan tepat, bahwa model yang saya terapkan baik, gitu. Telah dilakukan evaluasi, ya. Itu metode regresi linear berganda. Nah, uji korelasi itu apa? Kalau kalian melihat jurnal, baca skripsi, ada lambangnya R. Nah, itu adalah korelasi. Uji korelasi. Ya. Koefisien korelasi dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara X dan Y-nya. Bagaimana sih hubungan antara si variabel independen tadi terhadap variabel dependennya? Bagaimana sih melihat si X ini terhadap si Y-nya? Ya, jadi kita melihat nilai R-nya. Nah, jangan nanti ketika kalian baca jurnal, itu ada juga istilah ataupun lambang R square-nya. Jadi R besar kuadrat. Mana? Ini. Ini Aresa. Udah ngajak tuh. Adik, diam-diam. Nah, jadi R itu adalah korelasi. Ya, beda dengan lambang R besar. R besar itu adalah koefisien determinasi. Jadi, nanti jangan kalian menuliskan seperti laporan, kemudian membuat karya ilmiah. Yang sebenarnya kalian lihat itu adalah korelasi. Tetapi, lambang matematika yang kalian tuliskan itu adalah R besar. Ya, R besar itu berbeda dengan R kecil. R kecil itu korelasi dan R besar itu adalah determinasi. Nah, interpretasinya seperti apa? Hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, antara si X dan Y-nya. Kalau nilainya 0, itu tidak berkorelasi. Sedangkan jika nilainya berada pada range 0,01 sampai 0,20, itu sangat rendah. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, bagaimana jika nilainya R-nya 1? Itu berarti sangat erat. Sangat erat. Dalam arti yang si X ini akan sangat mempengaruhi si Y. Ya, si X ini misalkan tadi adalah klorofil. Ya, klorofil, kelimpahan klorofil A-nya. Nah, ternyata klorofil A ini, kalau nilai R-nya 1 ya, memberikan pengaruh yang sangat erat terhadap apa? Terhadap banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh. Ya, jadi kita bisa meramalkan, kita bisa mengatakan kepada nelayan, carilah ataupun datanglah ke daerah titik koordinat A, titik koordinat B, di mana klorofil A-nya melimpah, ya, di mana bahwa di daerah tersebut, di perairan tersebut
banyak terdapat ikan. Karena apa? Hubungannya, nilai korelasinya sangat erat, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan uji korelasi. Nah, evaluasi. Nah, kalau yang regresi, ini saya langsung ke evaluasi ya. Kenapa rumus persamaan regresinya sudah ada, gitu ya. Nah, saya kasih contoh dulu sebelum saya masuk ke evaluasi. Nah, persamaan model yang terbentuk. Tadi langkah-langkahnya, pertama uji korelasi, pencarian koefisien. Pencarian koefisien itu dalam artian apa? Tadi saya bilang melihat nilai B-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan software Excel. Yang paling sederhana Excel, ya. Yang kedua bisa menggunakan Minitab, MATLAB, kemudian SPSS yang paling umum digunakan oleh mahasiswa, gitu ya. Excel juga. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk melihat ataupun menentukan koefisien B ini. Nah, kemudian apa? Penyusunan model. Ini yang saya katakan, penyusunan model. Nah, penyusunan model, seandainya kan sudah di running datanya, ini berapa SKS ya OPP ini? 3, Bu. Jadi udah mulai praktikum, Diti? Iya, Bu. Udah mulai praktikum? Belum, Bu. Belum ya, nanti saya minta tolong sama Amir ya praktikumnya. Nah, jadi saya tidak mengajarkan bagaimana cara merunning datanya untuk regresi berganda ini. Apa lagi, Mina? Nih. Nah, nanti kalian akan diajarkan oleh asisten ketika praktikum. Ya, jadi saya ingin katakan bagaimana cara menyusun modelnya. Seandainya nilai X1 itu adalah 30. Kemudian X2 adalah 60. X3 adalah 89. Ya, berapa nih? Kita mau pakai X4, X4 aja ya. X4 adalah 100. Nah, saya katakan bahwa X1 itu variabel independen ya, yang mendukung gitu ya, variabel yang mendukung di dalamnya. Kita katakan Y itu adalah hasil tangkapan. Y itu adalah hasil tangkapan. Banyaknya satuan hasil tangkapan, misalkan banyaknya datanya 231 misalkan ya, yaitu 231. Nah, X1 itu 30, X2 itu 60. Nah, tadi X1 ini udah ada satuan ya kan? X1 misalkan apa tadi? Kita ukuran jaring ya, sentimeter gitu ya, panjangnya sentimeter satuannya, ya kan? X2 apalagi kita mau pakai? Misalkan ABK, satuannya adalah orang gitu ya. Kemudian apalagi X3, variabel apa yang kita mau lihat? Dari segi apa ya? Ukuran kapalnya, GT-nya ya. Kemudian H4 apalagi tadi ukuran mesin lah ya, horsepower-nya, HP-nya. Nah, ini adalah data yang kita peroleh misalkan setelah running. Ini saya misalkan ya, tapi kalian sebenarnya harus untuk memperoleh data 30, 60 ini harus menggunakan software terlebih dahulu. Jadi running data terlebih dahulu. Nah, saya ingatkan di sini kita jangan melupakan satuan. Kenapa? Dia akan menjelaskan X itu akan menjelaskan si Y itu sebanyak satuan si setiap variabel. Nah, ini tadi. Inilah yang maksud dengan setiap X itu akan menjelaskan banyaknya satuan ini satu bagian. Nah, ya kan? Koefisien B dinyatakan sebagai koefisien arah regresi Y linear yang menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian. Nah, satu bagian itu apa? Satu bagian si satuan setiap variabel, ya. Satu satuan setiap variabel, baik itu sentimeter, jumlah orangnya, jumlah BK itu ya, kemudian GT-nya, ukuran kapalnya, ukuran mesinnya. Nah, saya katakan Y itu tadi adalah hasil tangkapan. Kita pakai mau satuan apa? Kilogram aja ya. Satuannya adalah kilogram gitu. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Inilah hasil yang diperoleh. Nah, bagaimana kita membentuk model? Tadi kita sudah melihat koefisien korelasinya. Yang pertama, uji korelasinya. Pencarian nilai koefisiennya udah pakai SPSS ataupun Minitab ataupun Excel nantinya, running data. Kita harus menggunakan running data. Nah, kemudian kita melakukan penyusunan model. Bagaimana cara menyusun modelnya, Bu? Nah, tinggal mau susun saja. Berarti kalau dari persamaan ini, gimana nih bentukannya?
231